Kita bisa melantunkan lagu gitu dengan syair-syair yang melankolis gitu loh, saudara. Tetapi, tetapi kalau sampai kita tidak melihat sesuatu yang tersingkap secara jelas, kita tuh missing in action katanya gitu loh. Kita tuh hilang di dalam kegerakan gitu. Kita hilang di tengah-tengah keramaian, saudara. Kita hilang di tengah-tengah hiruk pikuk gitu. Kita hilang gitu. Nah ini yang saya rindu karena saudara, ini itu membawa satu gairah. This is bring a passionate gitu. Ini membawa satu kegairahan, saudara. Yang sekalipun seperti dunia menganggap saudara mati, tak berdaya, tetapi sesungguhnya saudara itu sedang berdiri tegak dan mengangkat tangan tinggi dan bersorak kemenangan. Gitu. Perjalanan saya dan saudara itu memang ditandai dengan kesenyapan dan di dalam kesunyian. Gitu. Memang seperti itu. Tetapi kalau demikian, maka saya dan saudara harus benar-benar menjadi apa ya, menjadi memiliki kekokohan dan keteguhan gitu ya, dengan saudara, dengan tanpa bersungut-sungut seperti yang dicatat di Filipi 2 ya kalau nggak salah ya, tanpa bersungut-sungut katanya ya, supaya aku bisa berkata nanti pada hari Kristus aku tidak cuma-cuma tidak cuma untuk berjuang. Bagaimana caranya supaya itu bisa kita benar-benar raih itu? Ini ditulis oleh Paulus di dalam penjara, saudara. Gitu. Jadi kondisi atau situasinya sama sekali bukan keadaan yang memungkinkan untuk bercerita mengenai sorak-sorai, cerita mengenai sukacita, cerita mengenai kemenangan, enggak. Gitu. Secara apa? Secara kasat mata gitu, secara mata telanjang. It doesn't make any sense gitu, saudara. Nggak bisa masuk akal gitu. Tetapi disitulah Injil itu bicara, kabar baik itu bicara. Gitu. Nah, berita ini, saudara tahu nggak? Inilah berita yang dikatakan menghidupkan itu. Ini berita yang dikatakan menghidupkan itu. Ada gairah di dalamnya, ada kerinduan di dalamnya, gitu. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 itu menarik sekali, saudara. Berkata bicara mengenai dan kita akan melihat dia. Dan kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. So, saudara, ya, setiap orang yang punya gairah untuk to be with Christ satu hari nanti, bersama dengan Kristus satu hari nanti. Saudara bisa bayangkan, kebenaran mencatat ayat ini dengan sangat menurut saya sangat menarik. Sesuatu yang berbeda dari hikmat dunia. Sesuatu yang berbeda dari kebanyakan apa yang orang-orang dunia pahami loh, saudara. Ayat 3-nya berkata begini, setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada hal itu, dia sedang menyucikan diri. Dia sedang memisahkan diri, saudara. Pengharapan apa maksudnya? Melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan. Tetapi Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Bukan seperti tulisan di batu yang memimpin kepada kematian. Ini kita harus terus peka. Gitu. Kita harus terus peka. Banyak hal, saudara, banyak hal yang dapat seperti menghibur, tapi untuk dalam keadaan yang sementara. Dan semakin ke sini, semakin saudara terkaburkan oleh apa, saudara? Oleh sesuatu yang palsu, saudara. Dan yang menarik adalah itu juga diangkat dari apa? Dari Alkitab, gitu. Dari Alkitab.
Apakah itu kemudian adalah firman Tuhan? Gitu. Karena kalau firman Tuhan, Yesaya 55 berkata, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang dikehendaki oleh dia yang memberikan firman itu, dan katanya apa? Dan pasti berhasil dalam apa yang diperintahkan, yang disuruhkan kepadanya. Tetapi ada orang yang bisa baca Alkitab tapi tidak jadi firman. Itu menarik. Dia ambil quote dari Alkitab, wordingnya sama saudara, tetapi dia seperti membaca tulisan mati di loh batu. Saudara, saudara tahu nggak? Loh batu itu diturunkan, ditulis oleh by the God hand itself. Jadi dia ditulis oleh Allah sendiri, saudara. Tapi yang dimaksudkan di 2 Korintus pasal 3 adalah tulisan pada loh batu yang memimpin kepada kematian. Adalah ketika orang menangkap itu dengan cara yang apa, saudara? Dengan cara yang salah. Nah, ini kita harus benar-benar memiliki kepekaan spiritual gitu, ya, untuk menangkap itu. Saya selalu mendengungkan hal ini ya, saudara ya, menyerukan hal ini karena ini membuat perbedaan. Ini sangat membuat perbedaan. Turbulensi kehidupan kita itu berbeda dalam banyak warna. Bahkan kita sendiri, ya, masing-masing dari kita, wow, memiliki memiliki hal yang setiap hari warnanya berbeda. Jadi kita harus punya sesuatu, ya, punya sesuatu yang sangat firm atau sangat teguh untuk melewati semua itu. Dan saya bersuka cita, saudara, ya, karena di dalam Kristus itu tersingkapkan rahasia itu. Di dalam Kristus tersingkapkan rahasia itu. Kolose 1 ya, ayat 26 sampai 28. Berkata begini nih, saudara. Yaitu rahasia. Jadi memang rahasia. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, apa itu? Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Jadi luar biasa kan? Di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi memang ini yang menjadi kunci gitu, saudara, menjadi kunci. Dan Kristus itu yang ke, dan kemuliaan ya, Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Dan Kristus itu atau kemuliaannya Kristus itu adalah kemuliaannya Kristus itu adalah itulah yang disebut pancaran atau cahaya dari Injil itu. Gitu. Jadi kalau kita katakan nih saudara ya, wow, ada kabar baik ketika bayi Yesus lahir di Bethlehem. Gitu. Ada kabar baik. Sesungguhnya kabar baik, sesungguhnya saudara, sesungguhnya pancaran daripada kabar baik itu sesungguhnya itu adalah atau terang dari kabar baik itu sesungguhnya adalah tersembunyi di dalam kemuliaannya Kristus. Jadi ketika Elia dan Musa ya berjumpa dengan dia di dalam kemuliaan itu, kemudian terdengarlah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi itu merupakan pemandangan yang sekali, saudara ya, sekali dan akan hanya terjadi sekali lagi nanti dan untuk selama-lamanya di dalam Yerusalem baru. Itu adalah representasi Musa, umat pilihan Allah, dan kemudian Elia gitu, para nabi-nabi yang dipanggil untuk melihat bahwa semua nubuatan, gitu, semua panggilan dan nubuatan ini tersingkap di dalam ini, yaitu kemuliaan. Bahkan Musa diberikan satu momen yang luar biasa.
Jadi Musa tidak akan lagi bertanya, aku ingin melihat kemuliaanmu, karena di situ dia sudah melihat the glory of the God, gitu. Kemuliaan yang ingin dia lihat, yang dia tanyakan di Keluaran, ya, Keluaran pasal 18 kan, kalau nggak salah ya, ayat 31 ya. Perlihatkanlah kemuliaanmu itu. Bahkan dia dapat tuh momen khusus, gitu saudara. Elia, ya, Elia mau mati gitu ya, ingin mati saja, gitu, saudaranya. Ya, dan dia berseru, ya, dia berseru melawan 400 Nabi Baal, ya. Dia lihat, tunjukkan, sekarang dia lihat kemuliaan itu real di depan matanya, gitu, saudara. Nah, kalau Henok kan hanya dibilang diangkat oleh Allah, tapi tidak disebut dia ke surga. Kan? Tapi kalau Elia disebut naik ke surga. Jelas-jelas disebut bahwa Elia naik ke surga. Representasi ini, saudara, itu memberikan kepada kita bahwa begitu menjadi rahasia dulu itu, dulu menjadi rahasia. Tapi sekarang katanya rahasia itu dinyatakan kepada orang-orang kudus. Nah, kita siapa orang-orang kudus itu, saudara? Saya tanya, siapa orang-orang kudus itu? Puasa 40 hari, jauh dari keramaian, meninggalkan kota, kabupaten, kecamatan atau desanya, dan pergi ke satu desa yang atau kampung sangat terpencil di atas gunung. Siapa orang-orang kudus itu? Hmm? Ya, oke, siapa orang-orang benar itu? Orang-orang yang telah dipindahkan dari penguasa kerajaan angkasa dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Orang-orang yang dipindahkan dari eh, kepemilikan kerajaan kegelapan ke dalam kerajaannya Kristus. Tapi kalau secara singkat, saudara kan bisa paham tuh. Siapa orang-orang benar itu? Orang-orang yang hidup di dalam iman, hidup dalam iman pada Kristus. Ya, semuanya benar ya. Tapi saudara, saya mulai dengan frasa yang singkat. Orang-orang benar itu adalah orang-orang yang dibenarkan. Wah, saudara, coba kalau tidak dengan kata pertama itu, saudara sulit sekali untuk berkata, oh saya orang benar. Tapi kalau saudara pahami bahwa saudara orang benar karena saudara dibenarkan, itu kayak ada sesuatu yang keluar dari diri saudara. Siapa itu? Diri saudara sendiri. Dan berkata, aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi kita jadi orang-orang benar karena apa? Karena kita dibenarkan. Saya tanya sekarang, kita jadi orang-orang kudus itu karena apa? Dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita jadi orang-orang benar, saudara? Karena kita dibenarkan. Saudara, kenapa kita disebut orang-orang kudus? Karena kita dipisahkan. Karena kita dikuduskan oleh Karena kita darahnya. dikuduskan. Saudara harus belajar, ya. Karena gitu, saudara. Saya bawa saudara nih sesuatu yang saudara benar-benar, saya dan saudara itu bisa menyatu dengannya gitu. Tidak jauh di atas sana dan tidak tersembunyi di dalam sana, enggak. It's with me, dengan saya. Kenapa saya dikatakan orang-orang kudus? Karena saya dikuduskan. Ayatnya di mana? Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, tetapi tidak bilang bahwa saudara orang kudus. Ayatnya di mana bahwa saudara orang kudus? Karena dikuduskan.
Kolose 1 ayat 22. Ya, betul. Silakan dibaca. Biasanya Yandri yang ngomong ayat itu. Ini harus kita tangkap ya. Bapak Ibu, kita harus punya landasan untuk berpijak, saudara. Ya, Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak tetap bercacat di hadapannya. saya harus terus pelan-pelan nih, saudara ya, karena sayang nih loh, saudara ya. Ini tahun pembebasan. Jadi mungkin bukan tahun. Ini waktu pembebasan. Setiap kebenaran disampaikan itu harus jadi waktu pembebasan buat saya dan saudara. Waktu kelepasan, waktu kemerdekaan sesungguhnya itu. Harus Amin. Amin. harus selalu kayak begitu. Saudara, kemiskinan nggak boleh membelenggu hidup saya dan saudara. Sakit penyakit nggak boleh membelenggu saya dan saudara. Latar belakang kehidupanmu tidak boleh membelenggu saya dan saudara. Karena saya dan saudara ditempatkan pada satu posisi di hadapan Allah. Dan bukan karena usaha kita. Bukan. Ini pemberian Allah, saudara. Gitu. Ya. Itu anugerah, itu kasih karunia. Gitu. Jangan ngomong masuk surga dulu ya. Itu cerita lain. Gitu. Ya, itu cerita lain. Ini adalah keadaan kita ketika kita menjadi milik Kristus gitu. Kita harus pahami gitu. Karena ini saudara, tidak mungkin orang, gitu, tidak mungkin orang dapat berjuang dalam perjalanan bersama dengan Yesus kalau apa saudara? Kalau dia tidak dipindahkan masuk ke dalam satu apa saudara? Satu status identitas yang baru, nggak akan bisa saudara. Barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Maksudnya apa? Dari segala sesuatu yang mengikat dirinya itu. Tidak mungkin dapat diajar gitu. Tidak mungkin jadi murid. Tidak mungkin ikut dalam semua didikan katanya. Dia mendidik kita, kata Ibrani 10 ayat 12 ya. Ibrani 12 ayat 10. Dia mendidik kita. Ayah kita mendidik kita, tetapi dia Bapa itu katanya. Dia mendidik kita supaya kita mendapat bagian di dalam kekudusannya gitu. Itulah kekudusan yang sesungguhnya, saudara ya. Gitu. Jadi dia pasti mendidik kita untuk, tetapi kita tidak, kalau kita tidak terlepas dari segala sesuatu itu tidak mungkin, saudara. Ya, pemimpin muda yang kaya itu datang kepada Yesus dan dia katakan, jual segala itu. Kalau kau ingin jadi sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada yang miskin, lalu maka engkau akan memiliki harta di surga. Sakeus, dia orang Yahudi juga, saudara. Ini juga orang Yahudi. Yang kaya ini, saudara, dia pergi karena dikatakan dia sangat kaya. Ada banyak sekali kekayaan. Tapi Sakeus, saudara bayangkan, Sakeus bilang begini, aku akan memberikan setengah katanya kepada yang tidak mampu. Kemudian yang kuperas itu akan kukemilikan 4 kali. Sama-sama orang Yahudi, sama-sama orang kaya. Dan Sakeus mendapat anugerah, mendapat blessing. Yesus bilang, I will stay at your home. Aku mau tinggal di rumahmu, ya, dan makan di rumahmu. Mendapat perkenaan seperti itu bukan jalan dunia, bukan hikmat dunia. Harus jalannya Kristus gitu loh, saudara. Ini yang kita harus selalu tangkap gitu. Kita harus selalu tangkap gitu. Nah, saya mulai dengan satu statement tadi ya. Yesus bilang, aku tidak mengingini korban bakaran. Aku tidak ingini korban persembahanmu. Gitu. Yang aku ingin itu belas kasih. Yang aku ingini itu kau kenal aku, karena yang aku inginkan adalah belas kasihan. Gitu. Itu bicara mengenai itu 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. Filipi 1 ayat 21, 20 berapa? 23. Yang aku mau adalah
tinggal bersama Kristus itu lebih baik katanya. Gitu. Ya. Paulus bilang di ayat 20 Filipi 1, dia katakan, yang kuingini dan yang kuharap. Jadi ada kerinduan yang sangat gitu mengenai I want to be with Christ. Aku ingin bersama dengan Kristus. Ya. Bawa aku ke sana Tuhan. Itu membuat perbedaan yang luar biasa. Dan dikatakan orang yang menaruh pengharapan untuk selalu nih, untuk melihat Allah itu, melihat Yesus, ya saudara. Dikatakan dia sedang menyucikan dirinya. Jadi hal ini yang harus menjadi suasana batiniah kita gitu. Setiap saat ya. Saudara, kita mundur satu step dulu ya. Kalau saudara dan saya selalu mengukur diri saya dan saudara, aku mau untuk menjadi lebih baik hari ini nih. Lebih baik. Aku ingin bangun pagi dan doa, terus baca Alkitab, terus kirim renungan, aku share ke teman-teman aku renungan, aku bicara, aku doa, tambah puasa lah misalnya setengah hari atau 1 hari, dan aku closing dengan misalnya renungan malam gitu ya, aku doa syafaat. Saudara pasti masih miss atau kehilangan satu hal gitu. Tapi kalau saudara awali hidup hari itu, dan melalui hidup sepanjang hari itu, dan menutup hari itu, memulai hari itu dengan berkata, Tuhan, aku ingin berjalan dengan Engkau sepanjang hari ini. Kalau sampai aku diizinkan untuk bersama dengan Engkau, tinggal bersama dengan Engkau hari ini, itu yang paling kuingini. Kalau sepanjang hari ini boleh aku lewati hanya dengan Engkau saja dan menikmati Engkau, kehadiranmu di sini. Dan kalau aku dapat melewati sepanjang hari ini, di akhir hari ini, di malam ini, dan aku dapat menikmati kehadiranmu hari ini bersama dengan Engkau. Dan Tuhan, sungguh aku mengingini sesungguhnya untuk melihat Engkau yang sebenarnya dan bersama dengan Engkau. Itu pasti sangat berbeda. Saudara akan menangkap sesuatu yang berbeda. Seperti air, gitu saudara. Bukan hanya genangan, tapi dia merupakan sumber yang mengalir keluar. Karena dia sumber mengalir keluar, dia terus meluap keluar. Bukan genangan, bukan air yang ada dalam genangan, gitu saudara, yang tertampung. Kita harus setiap hari menikmati dinamika kehidupan seperti itu. Nah, makanya hal ini tuh tidak terlepas ya dari ketika kita melakukan itu, sebenarnya iman kita itu bertumbuh atau dipimpin kepada kesempurnaan. Karena secara otomatis iman bicara mengenai mendandani manusia batiniah kita, yaitu satu kesadaran yang ada dalam kita. Kesadaran itu atau ya sunedesis ya, itu adalah hati nurani kita. Kalau kita selalu memiliki kesadaran di dalam hati nurani kita bahwa yang terbaik itu adalah bersama Dia selama-lamanya, itu tidak berarti bahwa saudara akan kemudian pindah. Dan kalau sampai pindah, benar-benar itu yang saudara inginkan. Benar-benar itu yang saudara inginkan. Dan tidak, saudara bisa tipu orang di luar, tapi saudara nggak bisa tipu diri sendiri kan, apalagi Tuhan. Gitu. Nggak bisa gitu. If you really honest, kalau saudara benar-benar jujur, bilang, God, I want to be with you, gitu. Seperti Paulus ya. Aku mau pergi dan tinggal bersama Kristus. Itu lebih baik, katanya. Itu lebih baik. Yang ku ingini, Engkau saja. Ya, saudara bisa gerakkan seluruh sendi organ nadir saudara itu berkata begitu.
Yang kuingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Sampai situ saja, saudara, sampai situ saja. Itu sudah memisahkan kita atau membuat kita terpisah dari pemahaman tulisan yang mati di loh batu. Itu beda banget. Itu membedakan kita dari korban bakaran dan korban persembahan gitu loh, saudara. Itu yang membuat berbeda. Itu yang membuat berbeda ketika Alkitab mencatat bahwa Taurat itu tidak menyempurnakan. Terus apa dong? Ini yang membuat itu berbeda. Yang kuingini engkau saja. Jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin supaya kau punya harta di surga. Jadi di mana hartamu berada, pasti disitulah hatimu berada. Itu yang membedakan gitu. Setiap orang yang diberikan oleh Bapa kepadaku, datang kepadaku. Dan setiap orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Kalau dia datang pada Yesus, gitu, dengan kerinduan gitu, untuk bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia, nggak usah ditanya untuk harus ini, itu balik lagi, saudara, balik lagi ke Taurat itu, balik lagi, gitu. Nah, itu yang akan membuat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Dan saudara harus tangkap ini. Mudah nggak untuk nangkap ini? Oh, semua indera kita akan menghalangi kita untuk menangkap itu. Karena semua keinginan yang ada di dalam indera itu, dia tidak tunduk pada hukum Allah. Dia nggak tunduk. Dia nggak bisa takluk kepada hukum Allah. You can prove that. Saudara bisa buktikan itu. Jadi betapa kita harus, tapi di dalam saya dan saudara itu ada satu kesadaran yang sangat dalam. Ini yang disebutkan oleh Paulus di 2 Korintus pasal 3. Di dalam batinku aku suka hukum Allah. 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 7, saudara, ayat 23, ya. Roma. Roma pasal 7 tuh ayat 23. Tuh. Di dalam batinku aku suka hukum Allah. Nah, di sini jadi ada sesuatu di dalam hidup kita. Nah, bagi saya dan saudara, pemazmur ya, itu pernah berkata, ya, syair itu. Tapi dia, saudara, ya, dia itu tidak dalam keadaan dibebaskan gitu loh, saudara, dari apa? Dari penguasa kegelapan. Gitu. Dia memiliki kerinduan di dalam hatinya ada, gitu. Tapi dia tidak memiliki satu status gitu yang dibenarkan, yang dikuduskan. Dia nggak memiliki status itu, gitu. Nah, makanya Roma pasal 8 tuh sampai bilang begini, siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang dapat menggugat? Kenapa? Karena saudara dan saya itu dikaruniai oleh Bapa, ditarik oleh Bapa untuk benar-benar ditempatkan kudus di hadapan Dia dan dibenarkan gitu. Ini satu privilege, ini satu exousia gitu yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 12 gitu. Dan mereka yang menerimanya itu diberi kuasa, diberi exousia untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka gitu, saudara, mereka itu, nah makanya 1 Yohanes 3 ayat 2 tadi katakan gitu ya, saudara-saudara, kita ini katanya dikatakan sekarang kita itu adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita kelak gitu. Belum nyata keadaan. Jadi jangan saudara miss up gitu ya, atau saudara bingung mengenai
Jadi kita nggak perlu buat apa-apa. Saudara, segala sesuatu yang saudara buat nih ya, saudara, tanpa berdasarkan hal ini, waduh, saya selalu ingat kata-kata Yesus begitu. Aku tidak inginin korban bakaranmu, aku tidak ingini korban persembahanmu. I don't need that. Yesus bilang begitu. Itu. Tapi yang aku inginkan itu apa katanya? Belas kasih. Pengenalan akan aku. Itu. Yang penuh dengan belas kasih. Maka dia katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Lihat, ini, jadi Yesus kutip Hosea 6 ayat 6. Itu di dalam Injil. Ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasihilah sesama manusia, sama seperti aku mengasihi engkau. Jadi, seperti kasih yang dia tunjukkan. Seperti belas kasihan yang dia tunjukkan. Saudara, kalau lihat di Matius 25 itu yang disebut di situ orang yang memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tumpangan, gitu ya, mengunjungi pada saat sakit, ya, itu adalah orang-orang benar. Ya, saudara, kalau itu adalah dan kepada orang-orang benar, kepada orang-orang benar. Gitu. Jadi artinya memang apa? Ditaruh oleh Tuhan di dalam mereka mengenai apa? Mengenai belas kasih itu. Gitu. Karena mereka ditempatkan dibenarkan dan mereka ditempatkan kudus. Gitu. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, saudara ya? Saya selalu katakan bahwa uh, catatan kitab Injil mengenai percakapan Yesus dengan pemimpin muda yang kaya itu membawa kita kepada satu insightful atau pencerahan. Ibrani 7 ayat 19 itu kan mencatat bahwa apa? Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kepada kesempurnaan. Sementara di Matius 5 ayat 48 Yesus katakan, haruslah kamu sempurna. Gitu. Sesuatu yang benar-benar kontradiktif kan gitu kan. Nah, di mana itu? Miss-nya ada di mana? Sementara Taurat itu adalah hukum hukum Allah. Dekalogs 10 firman. Selalu 10 logos gitu. Adalah diturunkan sendiri oleh Allah. Di mana? Ada apa gitu? Miss di mana sebenarnya? Nah, itu kita harus tangkap di umat-umat yang telah menerima apa, saudara? Apa yang kita terima, yang paling hebat yang saudara terima. Yang dijanjikannya itu, apa itu, saudara? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Gitu. Karena itu yang akan membuat kita itu, yang ku ingini engkau saja. Coba saudara, ya, not go further, nggak usah pergi terlalu jauh, gitu. Saudara, kalau mulai hari ini itu, ya, benar-benar merenungkan bahwa benar-benar yang saudara ingini itu Tuhan saja, gitu ya, dan kerajaannya, ya, maka ada dua hal yang terjadi. Pertama, saudara menemukan kehidupan saudara yang sesungguhnya. Dan saudara tidak searching lagi di mana-mana. Don't play with Google, gitu ya. Saudara tidak akan searching lagi di mana-mana. Dan saudara menemukan kehidupan yang sesungguhnya itu. Oke? Yang kedua, apa saudara? Saudara akan melanjutkan bait kedua dari lagu itu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaanmu. Itu yang akan terjadi. Semakin saya dan saudara mendambahkan kerajaannya. Kamu harusnya sedang memisahkan diri dari dunia. Too good to be true, ya. Seperti terlalu
apa ya, terlalu sulit untuk dipercaya. Tapi that's the truth. Ya, too good to be true, but that is the truth. Ya seperti sulit dipercaya, tapi itulah kebenarannya. Gitu. Ketika saudara mulai uh, merekayasa ulang, gitu, engineering merekayasa ulang kehidupan saudara, menata ulang rutin kehidupan saudara, gitu. Dan kemudian uh, yang kuingini engkau saja. Wah, semakin saudara mengulang lagu itu, semakin ada banyak hal yang rontok dari kehidupan jasmania saudara gitu. Yang kuingini engkau saja. Dan itu akan melepaskan saudara dari keinginan-keinginan yang lain. Kalau, ingat kata-kata saya ya, kalau saudara semakin melepaskan keinginan-keinginan yang lain itu, saudara mustahil untuk khawatir. Saudara mustahil untuk bisa khawatir gitu. Saudara sulit untuk terbelenggu dalam kekhawatiran. Sulit untuk terbelenggu dalam kegelisahan. Apalagi kegentaran gitu. Apalagi ketakutan. Dan kegelapan itu adalah hal yang tidak mungkin dalam kehidupan saudara. Gitu. Itu yang perlu sungguh-sungguh kita menyatu di dalamnya. Ya. Nah, coba kita mulai melihat ya malam hari ini dalam dimensi kehidupan seperti apa? Dalam dimensi kehidupan seperti apa? Kita itu benar-benar bisa berkata, yang kuingini engkau saja. Gitu. Lukas pasal berapa? Lukas pasal 13 ya, ayat 24. Di antara ayat itu yang berkata bahwa barang siapa yang tidak melepaskan dirinya. 14:33. 14:33. Coba dibaca. Lukas 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Pergi jual segala milikmu, maka engkau akan punya harta di surga. Jadi kontras banget kan? Persis gitu. Jadi kalau kita masih ada yang mengikat diri kita yang lain itu, maka kita nggak mungkin itu untuk yang menarik di Matius pasal berapa itu? Matius 19 ya, atau Lukas 18 mengenai perumpamaan pemimpin muda yang kaya itu ya. Jadi Yesus katakan gini, saudara. Lalu datang dan ikutlah aku. Jadi untuk menjadi sempurna, kata Yesus, kalau kau ingin sempurna, kalau dia potong untuk ayat, kalau dia potong, dia katakan, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Tetapi memang ada pre-request gitu. Kan ada syaratnya gitu. Syaratnya itu harus melepaskan diri dari segala sesuatu. Itulah yang kita bilang, yang ku ingini engkau saja gitu. Memang harus begitu, maka engkau akan punya harta di surga. Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 bilang, yang ku kehendaki adalah. Jadi ada keinginan, kerinduan dia yang sesungguhnya gitu. Kata yang paling kata yang paling menarik di situ adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Gitu. Itu artinya datanglah kemari dan ikutlah aku kan gitu. Nah ini bicara mengenai perjalanan, saudara, mengenai perjalanan. Tapi saya tidak melihat gitu ya, saudara, ya, hal-hal yang
sulit di dalam perjalanan itu ya saudara. Karena apa saudara? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Ya. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi beban? Apa yang menjadi beban untuk kemudian ikut dalam perjalanan itu? Ya. Apa yang jadi beban sebenarnya? Ya. Makanya Ibrani 12 catat bahwa kita harus menanggalkan beban. Apa sebenarnya yang menjadi beban? Gitu, saudara. Kan itu. Jadi, apa yang jadi beban? Gitu loh, saudara. Ini yang menjadi beban inilah yang membuat kita itu sebenarnya merasa bahwa sulit dalam perjalanan ini. Gitu. Padahal, saudara, kalau mengenai perjalanannya, kita harus benar-benar lihat bahwa kita sudah dapat jaminan yaitu Roh Kudus itu. Dan kalau dibalik, kalau tidak ada Roh Kudus, sanggup nggak saudara untuk melewatinya? Sejak Musa masih lebih lama tuh sampai Yesus lahir daripada kita. Sejak Yesus lahir baru 2000 tahun. Itu sejak Musa sampai Yesus itu masih lebih lama itu. Itu tidak mampu. Taurat itu tidak mampu. Bahkan dirangkum sama Paulus. Dirangkum sama Paulus loh. Dia bilang, semua keinginan-keinginan itu tidak takluk pada hukum Allah. Tidak takluk. Karena itu memang tidak mungkin baginya. Penulis kitab Ibrani mencatat, hukum Taurat itu tidak dapat menyempurnakan. Berarti ada sesuatu yang hilang di situ. Nah, yang hilang itu ya kita dikasih Roh Kudus untuk perjalanan itu. Tapi yang menjadi masalah itu saudara, itu adalah hal ini. Bahwa ada beban gitu. Nah, bebannya itu apa saudara? Kalau saya nih tanya nih, kalau dikatakan kita harus masuk dalam perlombaan, maka kita harus menanggalkan beban. Beban itu apa? Kekhawatiran hidup. Yang paling pertama itu betul kekhawatiran hidup. Coba saya tanya saudara, apa yang paling menjadi beban dalam hidup saudara? Karena Pak Tadus yang jawab tadi itu, apa Pak yang paling menjadi beban dalam hidup Bapak? Biar kita cek di sini. Ya, keluarga, anak-anak. Iya. Mereka bukan beban loh Pak. Mereka dengar tuh. Yang jadi beban itu adalah Pak Tadus sama seperti saya itu khawatir mengenai mereka. Yang jadi beban itu bukan mereka, hati-hati. Itu hati-hati ya. Bukan mereka yang jadi beban, tapi kekhawatiran kekhawatiran Pak Tadus mengenai mereka itu yang jadi beban saya dan beban Pak Tadus. Teman-teman yang lain apa yang jadi beban? Harus kamu sadari itu apa yang jadi beban. Ya. Nah, kekhawatiran apa yang saudara khawatirkan? Coba nih saya tanya kan, itu kan lebih ini tuh. Kalau beban mungkin masih terlalu lebar ya. Oke, salah satu beban itu adalah kekhawatiran. Sebenarnya kita mau bahas 3 ya. Salah satu beban itu adalah kekhawatiran. Coba, apa yang menjadi kekhawatiranmu? Mbak Tadus tadi udah jawab. Teman-teman yang lain, apa yang jadi kekhawatiranmu? Kalau Yanti apa? Teman-teman, belum tentu loh. Ada satu keadaan di mana saudara itu seperti nggak khawatir. Ada. Saya yakin nih ya, ketika saudara baru saja menyelesaikan syair-syair lagu itu, saudara itu hampir-hampir bisa dikatakan tidak khawatir. Yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini,
semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Itu ditanya di depan orang, kamu khawatir nggak? Tidak khawatir. Wih, bisa lantau gitu. Tidak khawatir. Gitu kan? Mutiara tak ternilai, harta milikku. Khawatir nggak? No way. Gua nggak khawatir. Ya, pasti begitu. Bisa jawab kayak gitu, saudara. Dan itu tahu nggak? Itu kesadaran batinnya itu. Saudara dan saya itu sedang benar-benar dikuasai itu. Dan bisa sadar nggak kita bahwa rupanya the man behind us, the man inside us, manusia batinnya kita itu manusia Allah. Rupanya dia bisa memiliki apa? Memiliki dominasi. Dominan sebenarnya di dalam diri kita. Ini bisa sebenarnya. Yang tidak bisa itu adalah apa? Terus-menerus gitu ya, mempertahankannya tanpa terganggu, itu memang tidak bisa. Karena apa? Karena memang sedang ada dalam dunia, dalam kemah yang fana ini gitu. Dia berinteraksi kan gitu. Dia berinteraksi. Dengan apa? Dengan indera-indera kita nih, gitu. Yang dikuasai oleh keinginan-keinginan, gitu. Tapi saudara, saya dan saudara harus selalu menangkap tuh apa yang menjadi kekhawatiran saya dan saudara. Gitu. Dan Lirik terakhir, Pak. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. ya, itu saudara ulang tuh lagu, saudara pasti lepas gitu dari yang namanya beban itu. Seketika itu bisa lepas. Dan manusia batinnya saudara bisa bilang, apapun yang terjadi, terjadilah. Saudara bisa bilang begitu. I can say that. Saya bisa bilang begitu. Bukan karena dia, saudara. Bukan karena kemudian berharap pada hal-hal yang jasmania, saudara. Enggak, saya udah uji itu. Saya udah uji. Gitu. Dan itulah the word of God. Itulah kebenaran itu yang dikatakan, kalau kebenaran dia akan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu gitu. Dan ditutup dengan, dan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka you must be free indeed. Kamu pasti sungguh-sungguh merdeka. Gitu. Apa yang dibilang kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pasti sungguh-sungguh merdeka. Kalau hatimu, seluruh kerinduan, seluruh hasratmu, kau labuhkan seluruhnya pada kerinduan untuk melihat dan memandang dia. Dan hidup tinggal bersama dengan dia. Itu yang dimaksud. Kalau anak itu memerdekakan engkau, maka kau sungguh-sungguh merdeka. Kalau anak itu mencuri hatimu, hatimu itu sungguh-sungguh hanya kau tautkan pada dia, maka kau pasti sungguh-sungguh merdeka. Itu yang dibilang, kalau anak itu memerdekakan kau, kalau anak itu sampai merenggut kecintaanmu padanya saja, maka kau pasti sungguh-sungguh merdeka. Pasti teman-teman Hawa di sini pernah terenggut hatinya oleh seorang pria. Saudara bayangkan itu. Kan? Kalau sampai itu adalah Yesus, ya kan boleh. Kalau sampai itu adalah Yesus, maka kau pasti free indeed. Kau sungguh-sungguh merdeka. Gitu. Saudara bisa seperti nabi ke orang tuamu. Orang tua bilang, nah baik-baik saja ya di sana ya kan. Mama tenang. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan akan terus menyertai. Tak sekali-kali dia mengingkari janji. Mama pasti selalu akan sehat. Saya akan sehat. Kita jumpa di Yerusalem baru. Oh, itu mamanya langsung bilang. Lama-lama saudara ajar mama, orang tua atau ya, papa seperti itu dua-duanya tuh bertumbuh loh di dalam kedewasaan iman. Itu yang dimaksud di Efesus 4 ayat 13 tuh. Kita dalam satu kesatuan iman. Jadi anak, orang tua tiba-tiba bertumbuh bersama-sama dalam kesatuan iman. Sampai dia bilang, jalan kita bisa beda. Waktu mati kita bisa beda. Tapi kita jumpa di rumahnya Yesus. Gitu.
Ya karena Yesus yang bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, gitu kan? Aku akan membawa kamu ke tempatku. Oh, tempat dia juga. Rumahnya dia juga berarti, ya. Gitu. Nah, saudara, kembali ke poin tadi ya. Jadi ada beban nih di dalam hidup kita nih yang membelenggu tuh. Hal-hal itu kenapa kita sulit untuk bilang, yang ku ingini engkau saja. Ini ada beban gitu. Keindahanmu memudarkan dunia. Bisa kita ngomong kayak gitu? Bisa jujur ngomong kayak gitu? Keindahanmu memudarkan dunia. Jadi sampai dunia itu suram, pudar, tak terlihat gitu, saudara. Gitu. Hanya karena melihat keindahan akan janji-janjinya gitu. Akan pengharapan di dalam dia. Gitu. Ini yang menjadi Injil. Ini yang menjadi cahaya dari Injil. Inilah kemuliaan Kristus itu. Itulah kemuliaan Kristus itu. Itulah yang dikatakan di Kolose 1 ayat 26. Ini rahasia. Dan rahasia itu disingkap gitu. Apa itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu luar biasa itu ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Gitu. Ya. Nah, tetapi untuk saudara, tapi ingat ya, jangan kita potong-potong semua tuh, misalnya nih, ini tali-tali nih yang membelenggu nih. Semua tali sudah dipotong tuh yang membelenggu, tapi tiba-tiba kita nggak tahu mau kemana. Wah, itu saudara, repot sekali loh itu saudara. Nggak ada kekuatannya itu, ngerti nggak maksud saya? Ya, ini ya, semua tali belenggu nih, kita putusin nih gitu, udah putusin. Tapi nggak tahu mau kemana. Dan satu hal yang saya mau bilang nih saudara, kalau saudara nggak punya strong passion, nggak punya kegairahan yang kuat, nggak mungkin saudara putuskan itu tali, nggak mungkin. Believe me, saudara lebih suka buat beberapa hal untuk menjadi harapan. Si A ngomong orang ya, si A datang diterima, B datang diterima, C diterima, nggak apa-apa kan? Pokoknya saya bisa lihat ya, hal ini lebih menjamin kehidupan, boleh ini juga boleh ini. Jadi kita itu menaruh harapan kita ke beberapa hal. Kalau dengan demikian kita tuh sebenarnya nggak fokus. Kita sulit untuk melepaskan yang lain. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya dambaan, kalau kita tidak uh, kalau kita tidak melabuhkan ya kerinduan kita itu ke satu fokus, maka kita sulit untuk menanggalkan beban itu. Itu sulit untuk menanggalkan beban itu. Saudara tahu nggak? Ini menarik nih. Ini menarik banget nih. Saudara nggak mungkin hidup suci. Nggak mungkin. Nggak mungkin hidup suci. Kalau saudara tidak senang ingin untuk bersama dengan Tuhan itu. Nggak mungkin. Saudara akan memiliki kekuatan ya, kekuatan untuk hidup suci kalau saudara mau dengan kuat untuk sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan satu hari nanti. Uji kata-kata saya itu. Uji itu. Itulah yang dibilang di 1 Yohanes 3. Orang yang menaruh pengharapannya. Pengharapan apa? Melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Dia sedang menyucikan dirinya. Saya uji itu. Saudara kalau mau ngomong hidup kudus, saya jelaskan kemarin kan, yang namanya kekudusan yang sesungguhnya. Nanti saudara bisa dengar ulang tuh. Kekudusan yang sesungguhnya itu hanya bisa terjadi nih saudara. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh bilang, yang ku ingini engkau saja. Ya. Jadi benar-benar mengingini Tuhan satu-satunya dan ingin untuk bersama Dia, ya. Uh, memiliki kerinduan untuk bersama-sama dengan Dia. Nggak mungkin memiliki strong gitu, strong passion gitu, kegairahan yang kuat gitu untuk hidup suci. Nggak ada sesuatu yang bisa memaksa saya dan saudara untuk hidup suci. Kalau bukan karena aku mau untuk dengan Dia
satu hari nanti selama-lamanya bersama dia gitu. Gak ada yang lain, saudara. Bahkan saudara bisa saja memiliki perspektif begini ya. Toh kan saya belum mati ini sekarang. Nanti aja saya kemudian uh, hidup dalam kesucian gitu. Sampai bisa berpikir kayak gitu. Dan sekarang jangan dulu gitu. Gak perlu dulu sekarang gitu. Bisa berpikir kayak gitu. Buktinya saya masih hidup nih gitu, dan kayaknya saya masih muda gitu ya. Masih muda ya, nggak apa-apa ya. Biasanya orang umur mati 70 tahun, saya masih ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Bisa berpikiran begitu dan di tidak didorong gitu untuk hidup suci gitu ya. Oke ya. Jadi yang jadi beban kita itu loh saudara ya, itu adalah kekhawatiran hidup ya. Itu jadi beban ya. Kekhawatiran hidup ini membuat kita menurut Matius 11 ayat 25 itu letih, lesu dan berbeban berat gitu. Karena kekhawatiran itu. Jalan keluarnya cuma satu, sama. Datang pada Yesus, dia akan ganti segala duka menjadi suka. mantap kali lah sambungannya ya. Kehilangan not awak itu tapi masuk aja ya barang. Gitu. Jadi datang pada Yesus, dia akan ganti suka itu menjadi, duka itu menjadi suka gitu. Saudara kalau udah bersuka cita, saudara tidak terbelenggu lagi oleh kekhawatiran gitu. Nah, itu pentingnya bersuka cita senantiasa tuh. Kalau saudara lihat, kalau saudara baca kitab Filipi itu ya, 1, 2, 3, dan 4 itu ya, itu selalu bicara, khususnya Filipi 1, 2, dan 3 ya, Paulus selalu bilang bersuka cita, aku bersuka cita gitu. Sukacitaku penuh gitu katanya ya. Jadi dia menarik padahal dia dalam penjara gitu. Dia jadi dimensinya tuh memang lain gitu. Itu artinya apa saudara? Itu artinya dia tidak terbelenggu ya oleh keadaan yang kasat mata yang kelihatan oleh mata gitu. Ya. Oke, jadi kita harus menanggalkan beban. Beban itu kekhawatiran gitu. Kekhawatiran itu muncul dari mana? Pikiran. Oke. Kekhawatiran itu muncul dari pikiran. Kenapa pikiran sampai khawatir? Kenapa pikiran sampai bilang saya ini khawatir? Karena keinginan. Ya karena keinginan. Jadi ada keinginan yang tidak dapat dipenuhi. Khawatir. Coba nih, saya balik nih. Yandri punya keinginan. Dia mau ke Amarasi Selatan. Misalnya, dia mau ke Amarasi Selatan. Sorry, ini contoh doang ya, ini keluar dari mulut. Dia mau ke Amarasi Selatan. Dan itu butuh dana 10 juta. Ini 10 juta. Ini kan pikiran. Tiba-tiba perusahaan bilang, kita mau tolong Yandri. Teman-teman terkumpul 15 juta. Saya tanya, sekarang Yandri khawatir nggak? Teman-teman kumpulin dana dapat 10 juta, mau ke Amarasi cuma perlu 10 juta. Saya tanya, Yandri masih khawatir nggak? Tidak lagi, Pak. Tidak lagi. Apa yang Menarik ya? Tidak lagi loh. Coba bayangkan. Yanti mau pulang nih ke mana nih? Rote atau Alor? Rote ya, mau pulang. Kemarin Pak Jokowi ke Rote itu. Oh bukan Alor, Alor. Itu sampai dikepung sama orang Alor ya. Yang cinta dia banyak di sana. Di sini juga banyak. Jadi jangan coba-coba ganggu dia walaupun dia seturun. Katanya begitu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya Yanti nih, mau balik ke mana, ke Rote ya.
Tapi nggak mau beli tiket, belum ada. Ya pulang, disuruh pulang. Pikirannya ya khawatir. Tapi tiba-tiba Pak Lepri punya belas kasih, kan? Misal ini. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, gitu. Tiba-tiba Pak Lepri, Yanti nomor rekening berapa? Wih, gitu kan? Itu belum ada apa-apa, Itu kekhawatiran sudah mulai agak senyap, kan? Gitu. Itu cara pikir itu. Kebayang nggak pikiran itu? Nah, saudara gini ya. Nah, kita coba menganalisa yang lebih dalamnya. Kerote misalnya perlu misalnya 5 juta ya, total lah ya. Udah bolak-balik gitu, terus udah bawa oleh-oleh, udah beli semua tuh banyak barang. Udah baju baru juga sudah ya, 5 juta misalnya. Sementara Yanti baru punya 2 juta gitu misalnya. Kira-kira khawatir nggak? Ya khawatir. Karena punya 2 juta dan perlu 5 juta. 5 juta ini kan keinginan. Kan? Gitu. Tiba-tiba Yanti bilang, nggak usah baju baru, baju lama oke. Oleh-oleh cinta di hati untuk papa mama itu oleh-oleh yang terindah. Sudah kan? Terus uh, apalagi biaya-biaya dipotong. Wah keinginan tuh. Tiba-tiba 1,9. 1,9. Ada uang 2 juta, rupanya biaya 1,9. Saudara bisa bayangkan nggak? Ketika keinginan itu dipangkas, tiba-tiba pikiran bilang, nggak jadi khawatir gue. Aku nggak jadi khawatir. Karena dia cuma kurang-kurang seperti komputer kan. Perlunya 1,9, jumlah uang di rekening 2 juta. Jadi dia nggak jadi khawatir. Coba bayangkan cara berpikir yang sederhana seperti itu. Apalagi nih, apalagi nih. Tiba-tiba telepon mama sama bilang, di sini saya ada pelayanan gitu. Di Kupang nih ada pelayanan, kebetulan bla bla bla. Jadi saya urung niat kan, saya tidak jadi pulang nih. Gitu. Menarik nggak saudara? Nggak jadi pulang. Waduh, padahal di tabungan ada 2 juta. Sampai pikiran bilang, tuh 2 juta mau diapain? 2 juta mau diapain? Nggak ada tujuan. Tabung. Bukan cuma tabung. Tiba-tiba di gereja bilang, saudara yang mau memberikan persembahan syukur, tiba-tiba 500.000 keluar. Taruh di gereja. Coba bayangkan, dari memanage atau mengatur yang namanya keinginan, tiba-tiba dari kekhawatiran, dari keinginan yang harusnya memunculkan kekhawatiran, karena keinginannya diatur dengan rapi, malah berbalik menjadi apa? Menjadi luapan sukacita yang ada di dalam hati. Yang kata malaikat yang memberikan firman ini kepada Paulus, dia katakan begini, harta surgawi yang katanya tersimpan bagimu di surga, ya, yang katanya tersimpan bagimu di surga, gitu. Nggak ada yang bisa ambil, gitu. Makanya Wahyu pasal 14 ayat 13 bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, karena perbuatan-perbuatannya akan menyertainya. Itu apa? Dari uang pulang macar. Wih, itu luar biasa. Itu pengorbanan nggak? Buat kita manusia kita bilang, aduh, belum lah ya. Tapi surga tuh mencatat pengorbanan itu bukan masalah dari sudut pandang manusia, tapi apa? Kalau kau mengiring bagaimana cara Yesus melewati jejak-jejaknya, itulah yang menjadi korban. Karena korban yang dihargai di surga itu adalah korban yang serupa dengan Yesus. Bukan serupa dengan apapun hikmat dunia ini. Gitu. Makanya orang yang ikut bakti sosial atau kemudian apapun kegiatan sosial,
Tapi, ini saudara, tapi tidak didasarkan seperti jejaknya Kristus, enggak tercatat dan enggak dihargai di surga, saudara. Apa yang kau lakukan, ya, kalau kau berikan katanya secangkir air, ya, kepada hambaku, itu dihargai, gitu. Tapi kalau kau berikan bercangkir-cangkir kepada banyak orang, bukan dengan sikap hati yang seperti hambaku, di dunia kau sudah menerima upahnya. Jadi Christ-centric gitu, Christ-like centric, benar-benar serupa dengan apa yang Kristus ajarkan gitu. Karena apa, saudara? Memang kita mau pulang ke rumahnya, dan saudara nggak usah uji. Wow, berarti kalau begitu semua kebaikan yang lain tidak ada. Silahkan diuji. Sungguh-sungguhkah itu kebaikan? Wah, pada saat kita baru mau mulai menguji, kecacatan itu sudah muncul, gitu. Dan selalu kita bisa temukan begitu, gitu. Ya, jadi kita nggak usah bernarasi mengenai sekitaran itu, karena pasti terbukti bahwa itu akan jadi palsu, gitu. Kebaikan yang lain itu, yang tidak serupa dengan Kristus. Makanya Yesus sendiri bisa berani berkata, I'm the truth, akulah kebenaran. Sekali lagi dia bilang, akulah kebangkitan, karena memang dia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Oke, jadi itu hal yang pertama. Beban itu adalah kekhawatiran, dan kekhawatiran itu muncul dari pikiran-pikiran yang apa? Dibebani oleh keinginan-keinginan. Aturlah keinginanmu supaya kau dapat menanggalkan beban itu. Saya tutup dengan kata ini ya untuk poin itu. Tidak ada yang harus di hidup ini, kecuali harus pulang ke surga. Pakai kata-kata itu. Jadi jangan bilang ke anak atau istri atau ke orang, ini harus begini. Nggak ada yang harus. Kalau kita udah bilang ini harus begini, itu sudah keinginan. Dan berbahayanya apa? Bisa masuk ke yang namanya apa? Kekhawatiran. Kami ya, kalau mau pergi, gitu kita rancang, kita uji berkali-kali. Dan sampai rancangan itu sama sekali berbeda. Eksekusi dari rancangan itu sama sekali berbeda dengan rancangan yang pertama. Tapi kita bisa belajar satu hal. Setiap kali keinginan itu dipotong-potong gitu, dipangkas-pangkas, maka kita berbalik dari kekhawatiran menjadi kelimpahan akan sukacita. Dan ingat saudara, warnanya selalu satu. Di dalamnya ada belas kasihan. Orang lain tidak perlu tahu. Tapi karena saya sampaikan firman kebenaran ini, saya bisa memberikan pencerahannya atau insight-nya itu. Bahwa setiap kali keinginan itu terpangkas, dia berbuahkan limpah sukacita. Dan itu baunya, itu adalah harumnya, itu adalah apa saudara? Belas kasih. Saudara bisa uji itu. Tidak di dalam segala hal kita dapat bergerak seperti itu, tapi Tuhan pasti memimpin kita di dalam momen-momen yang kita hadapi. Gitu. Dan siapkanlah dirimu untuk selalu begitu. Ya, pangkas keinginan, yakinlah bahwa pasti dia berbuahkan limpah sukacita. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang jadi beban? Tipu daya kekayaan. Ini tidak semua orang menghadapi beban itu. Tidak semua orang ingin kaya. Coba tanya. Hanya banyak orang yang tidak ingin kaya. Banyak orang. Tapi poin pertama tadi, hampir-hampir kita semua kena gitu. Tapi ini yang dimainkan sangat besar karena ini berkaitan sama uang gitu. Apalagi dunia ya. Dunia yang kita tempati ini katanya apa? Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang. Nggak tahu tuh. Jadi seolah-olah uang itu jadi kunci gitu. Nah, makanya orang selalu ingin kaya gitu. Nah, dikasih kekayaan itu jadi beban nggak? Enggak. Jadi saudara kalau punya kekayaan, jangan tiba-tiba buang ke saya. Itu bukan beban. Yang jadi beban adalah tipu dayanya. Gitu. Apa tipu daya kekayaan? Ya seperti orang yang kaya itu. Hai jiwaku, telah tersedia bagimu. Gitu. Itu. Jadi dia apa saudara? Dia taruh harapannya itu di kekayaannya. Coba ada teman yang bisa baca
1 Timotius pasal 6 ayat 9, 10, 11, 12 kalau nggak salah. Karena ada ayat di situ yang sangat luar biasa. Tetapi Allah di dalam segala kekayaannya. Jadi itu cara kita memandang kekayaan itu. Bagaimana sih melihat kekayaan supaya tidak jadi beban? Saudara harus selalu melihat sebab Allah di dalam segala kekayaannya. Coba silakan. Tetapi orang yang ingin kaya, bukan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Sebentar. Itu sudah tetapi. Jadi itu positifnya tuh, kalau beban terhilang. Saudara bisa rasain nggak beban di ayat itu? Kalau kaya. Jangan lihat lagi ke bawah. Sudah baca? Lihat ke sini sekarang. Supaya nggak, saudara bisa. Saya nih udah berkali-kali baca ayat itu. Waduh, setiap kali dibaca sampai ujung kayak puk ditekan sampai bawah gitu. Rasa nggak itu ayat itu ya? Tetapi setiap orang yang ingin kaya, katanya apa? Jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terus menenggelam apa? Ayo Yandri, nggak usah mute. Apa? Mencelakakan. Oke, terus menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Terus? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi rupanya di balik ngomong kaya itu selalu gini nih, lihat saya nih. Duit gitu. Uang gitu. Itu jadi sebenarnya sama gitu. Gitu. Nah, saudara, kaya salah nggak? Uang salah nggak? Enggak. Tapi tipu muslihatnya yang bermasalah. Gitu. Nah, apa itu tipu muslihatnya? Itu jangan sampai kita menaruh harapan sama itu. Jadi seolah-olah kalau itu ada, itu selesai gitu. Ya, masalah kita itu selesai. Nah, seharusnya seperti apa? Nih ayat selanjutnya. Tetapi kamu manusia Allah. Sekarang muncul the man of God gitu. Apa yang disebut manusia Allah? Manusia Allah itu artinya apa? Kepenuhan kealahan sebenarnya. Yang dimaksudkan kepenuhan kealahan apa? The word was God. Dan firman itu adalah Allah. The God was word. Dan Allah itu adalah firman. Tergantung terjemahan mana yang teman-teman pakai. Tapi artinya apa? Kepenuhan kealahan itu adalah kepenuhan firman-Nya gitu. Kan? Itulah manusia Allah. Manusia yang apa? Hidupnya tergantung pada firman itu, tergantung pada kebenaran itu. Karena dari situlah muncul iman. Saudara tahu nggak? Ini menarik nih. Loh, tadi ada ayat tuh. Oh, sambung lagi Andri sedikit. Belum tetapi manusia Allah. Ada satu lagi ya. Baca Andri. Sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang oleh cinta akan uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Itu kebayang nggak saudara? Setiap kali saya baca itu seperti panah terus gitu. Jadi ada orang yang imannya tidak jadi sempurna, tetapi apa? Menyimpang. Kita udah ngomong ya, iman jadi sempurna. Ciri-ciri manusia yang jadi sempurna, yang mencapai kesempurnaannya, seperti yang diinginkan Yesus, haruslah kamu sempurna, adalah imannya jadi sempurna. Tetapi rupanya ada iman yang menyimpang. Nah, ini karena beban. Jadi saudara bisa korelasikannya. Ibrani 12 itu berkata, kita harus menanggalkan beban. Kan Ibrani 12 bilang begitu kan? Ayat yang pertama kan menanggalkan beban kan? Dan ayat keduanya bilang kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membawa kita ke dalam iman dan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Rupanya kenapa? Karena beban ini, yaitu tipu muslihat kekayaan, itu membuat orang menyimpang dari iman. Boro-boro imannya jadi sempurna. Bisa tangkap itu ya? Jadi beban ya, beban ya, itu
membuat iman kita menyimpang. Gitu. Kalau iman itu kalau beban itu kita tanggalkan, yaitu tadi tipu muslihat kekayaan, maka apa? Dengan mata yang tertuju pada Yesus, gitu. Sebagai model, sebagai yang mencapai kesempurnaannya, gitu. Maka kita dipimpin di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apanya? Teladannya membawa kita, iman kita kepada kesempurnaan. Jejak-jejaknya kalau kita ikutin membawa iman kita kepada kesempurnaan. Gitu. Tetapi kalau sebaliknya beban ini kita tidak tanggalkan, apa itu? Tipu muslihat kekayaan. Dalam 1 Timotius pasal 6 dikatakan apa? Membuat iman orang menyimpang. Kalau yang ingin kaya, yaitu cinta akan uang, maka imannya bisa menyimpang dan jatuh di dalam berbagai-bagai duka, katanya. Ayat selanjutnya, tetapi kamu manusia Allah, kamu yang dipenuhi oleh kealahan, yaitu dipenuhi oleh firman. Apa katanya? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrar yang benar dan telah engkau ikrarkan untuk benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah, memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Keserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam tempat terang yang tak terhampiri. Sorry tadi Yandri, langsung ke ayat 17. Ini teman-teman ya. Jadi dari ayat yang berapa? 9-10 itu, terus langsung ke 17 gitu. Coba ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Menarik ya? Hal-hal ini. Itu luar biasa, saudara. Jadi sudut pandang terhadap kekayaan itu kita harus melihat bahwa jangan berharap kepadanya, gitu. Jangan berharap kepadanya. Jangan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan itu. Tetapi kepada Allah kita harus berharap, gitu. Yang dalam kekayaannya katanya apa? Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi itu. Jadi jangan sampai tertipu oleh kekayaan, gitu. Ya. Tetapi dia, gitu ya, di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, itu poin kedua ya. Kita langsung dikasih kata kunci untuk masuk ke poin ketiga yang jadi beban. Apa itu? Kenikmatan hidup. Jadi kenikmatan hidup ini sifatnya itu personal. Pak Anton sering sebut sebagai blank spot gitu. Jadi kita tak paham, kita tak tahu gitu. Gitu. Kita seolah-olah bahwa emang gue udah suka itu dari sananya, emang gue emang kayak gitu. Dibilang kamu tuh kalau ngomong tuh agak terlalu itu loh. Orang tuh kalau dengar tuh tiba-tiba, aduh, pokoknya nggak enak didengar gitu, terlalu tinggi suara gitu. Kita terus bersembunyi di balik, emang udah begitu gue dari sananya gitu. Itu blank spot.
Kita nggak tahu sendiri gitu. Beban-beban dalam hidup itu adalah kenikmatan dunia gitu. Kita nikmati sebagai hobi, sebagai seolah-olah itu udah bawaan saya gitu. Gitu. Gue emang sukanya seperti itu gitu. Saya emang biasanya tidurnya ya tidur siang gitu. Kalau malam nggak bisa tidur. Gue udah emang begitu. Kita nikmati itu. Bisa nggak kenikmatan itu dibalik? Yang kau nikmati adalah yang diberikan oleh Allah. Allah yang di dalam kekayaannya bisa memberikan sesuatu untuk dinikmati. Itu yang dinikmati. Itu bagus dibalikin ke ayat itu. Gitu. Jadi itu bisa jadi beban dalam hidup. Contoh praktisnya apa, saudara? Zaman now lah ya. Ada tuh kalau udah kayaknya kalau udah ini udah selesai tugas apa langsung mojok mojok bermedia sosial gitu. Langsung mojok scrolling. Siapa yang sering begitu? Gitu. Itu kenikmatan gitu. Gitu. Tiba-tiba gitu, kan ke bawah gitu. Kayak udah rutin aja, rutin gitu. Mau tidur kayaknya scrolling dulu gitu. Kayaknya coba mana yang lebih jadi penutup hari hari hidup saudara? Scrolling atau baca-baca Alkitab? Bisa dilihat gitu. Apa yang jadi kenikmatan gitu. Ya, ada juga orang yang kalau kalau belum buat minuman apa gitu malam sebelum tidur gitu, nggak bisa gitu. Harus buat dulu, minum dulu gitu. Sampai berbahayanya gini. Misalnya orang rumah gitu, ini kok kopi saya nggak ada? Kok minuman saya nggak ada nih? Gitu. Jadi harus dipenuhi. Itu kenikmatan gitu. Saya tuh kalau kemana-mana gitu ya, ada orang, saya tuh kalau kemana-mana, kayak risih tuh kalau nggak ada uang di dompet. Nah itu, saya jangankan uang di dompet, saudara. Dompet aja nggak tahu dompet saya ada di mana, gitu. Nah yang bahaya itu kalau untung sekarang udah ada KTP elektronik ya. Tapi ada juga yang belum terima kan KTP elektronik. Jadi kadang-kadang saya bermasalah dengan tidak bawa dompet dan artinya KTP nggak kebawa, aduh, gitu ya. Tapi saya kok bisa bersuka cita ya saudara ya. Maksudnya karena apa? Karena ada sesuatu di balik itu kan. Saya pikir oh iya semakin saya semakin tidak tergantung ya gitu ya. Saudara bisa pasti berbeda-beda ya case-nya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Hal yang paling penting di dalam hidup ini adalah uh, mengerti benar-benar apa itu Injil atau kabar baik itu. Dan kabar baik itu cahayanya itu adalah kemuliaannya Kristus. Kemuliaannya Kristus itu adalah jejaknya. Kemuliaannya Kristus itu adalah ketika dia mencapai kesempurnaannya. Itu. Teladannya, gambarnya, karena gambarannya itu adalah kemuliaannya Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan kabar baik atau cahaya dari kabar baik itu. Cahaya Injil itu adalah kemuliaannya Kristus. Dan itu bicara mengenai kalau demikian yang kuingini apa? Engkau saja. Jadi dialah yang benar-benar yang kita rindukan. Jadi dambaan kita labuhkan kerinduan kita kepada hal itu. Dari situ baru kita bisa mulai bergerak untuk apa? Melepaskan diri dari beban dan dosa. Gitu. Saudara, dosa ini berhubungan dengan apa? Dosa yang kaitannya sama jiwa. Itu dosa yang di situ. Dosa yang kaitannya sama, Pak, saya menanggalkan dosa, tapi kan ini keinginan daging. Ini saya kan udah jelaskan mengenai tubuh. Kan? Jadi dosa yang dimaksud di situ adalah epitumea. Gitu. Epitumea itu selalu kaitannya sama yang jahat dalam daging. Gitu. Yang jahat dalam jiwa. Jadi ada kesadaran untuk melakukan itu. Gitu. Di dalam jiwa kita. Jadi saudara bilang, jangan juga bilang gini, wah saya berdosa karena keinginan daging saya yang ada dalam tubuh. Nggak mungkin kan tubuh itu melakukan tanpa kesadaran yang keluar dari jiwa. Itu. Yesus pernah bilang begini kan,
kamu membenci di dalam hati dan pikiranmu. Itu dosa itu. Memang karena kau benci, kau tampar pakai tangan. Iya, itu ada di daging. Tapi muncul dari mana? Muncul dari pikiran dan hati yang menggerakkan, kan gitu. Kau membenci saudaramu, kau membunuh saudaramu di dalam hati dan pikiranmu. Gitu. Nah, jadi waktu dikatakan menanggalkan beban dan dosa, dosa yang dimaksud itu dosa yang kaitannya sama jiwa. Makanya kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Gitu. Nah, beban-beban yang harus kita tanggalkan itu tadi itu, saudara. Itu sebenarnya 3 hal itu. Nah, kalau saudara perhatikan, 3 hal itu kan sebenarnya diambil dari hal yang menghimpit dari kebenaran itu supaya tumbuh, kan? Gitu kan? Sebenarnya, saudara kalau perhatikan, itu kan sebenarnya sangat seirama itu, ya. Jadi ketika kita merindukan bahwa kita nggak punya agenda lain lagi di dalam hidup ini kecuali ini saya ulang ya, saudara, ini ya. Kalau Yesus katakan, kalau engkau ingin sempurna, gitu ya. Kalau kau ingin sempurna, datanglah kemari dan ikutlah aku. Yohanes pasal 13 ayat 1 katakan, dan tibalah waktunya Yesus, apa katanya? Harus berbalik kepada Bapa, yaitu meninggalkan dunia ini. Kalau Yesus itu terangkat ke surga, maka kalau saya dan saudara ikutin jejaknya, maka saudara dan saya harus selalu berpikiran untuk terangkat ke surga. Baik itu sudah mati maupun masih hidup. Gitu. 2 keadaan itu. Saudara harus berpikir bahwa I have to be raptured. I have to be raptured. Aku harus terangkat ke surga. Gitu. Dan tinggal di surga bersama dengan Bapa. Gitu. Bersama dengan Yesus. Gitu. Itulah keinginan kita, itulah kerinduan kita. Nah, kerinduan kita ini itu akan apa? Akan terlaksana kalau apa, saudara? Kalau kita menanggalkan beban. Gitu. Beban yang kita sudah jelaskan tadi, ya. Janganlah khawatir, pangkaslah atau aturlah keinginanmu supaya kau tidak terbelenggu dengan kekhawatiran. Ya. Jangan ditipu oleh kekayaan, gitu. Tetapi lihatlah kekayaan, lihatlah Allah, ya, yang di dalam kekayaannya, katanya, memberikan kepadamu segala sesuatu untuk dapat dinikmati. Jadi jangan hidup dalam kenikmatan dunia, tapi hiduplah dalam kenikmatan yang Allah beri sebagai kekayaan yang adalah pemiliknya. Gitu. Ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi tanggalkan beban, gitu, supaya apa? Supaya kita bisa memfokuskan diri, ya. Sampai kita berkata, keindahan memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Pak, kalau boleh kasih masukan, berarti ini hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging, ya Pak ya. Persis kok. Itu. Nah, keinginan roh itu apa kalau bilang kita itu hidup mengikuti keinginan roh? Kalau saudara dan saya ini ditanya tuh keinginan roh itu apa sebenarnya? Dalam hal ini mah keinginan roh itu ya berarti kita harus hidup itu dipimpin oleh roh. Roh Bapa, Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita, Pak. Iya, apa sebenarnya yang diingini oleh roh itu? Ya selalu mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus, Pak, begitu, Pak. Betul. Di 1 Yakobus 2 ayat yang kedua tuh, Pak, kalau nggak salah itu. Bilang, kau mengasihi aku, kau juga hidup seperti aku hidup, begitu ya, Pak ya. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua ya, Pak, kalau nggak salah. 1 Yohanes 2 ayat 5. Ayat 5 ya. Bilang, kau mengasihi aku, ya kan? Engkau akan menuruti segala perintahku, dan engkau harus hidup seperti aku hidup, ya Pak ya, begitu ya Pak. Dan yang menarik nih kok Abi, ya. Kalau dibilang mengikuti jejak Kristus dan hidup sama seperti Kristus hidup, dia itu udah terangkat ke surga dan dia udah duduk di sebelah kanan Allah, gitu. Dan dia mau, gitu kan? Di Yohanes 17 ayat 24 kan,
Bapa, aku mau, itu Yesus yang mau gitu. Di mana aku berada, yaitu duduk di sebelah kananmu, mereka juga berada, yaitu duduk di sebelah kanan. Ya kan? Makanya Wahyu pasal 3 kan? Ayat berapa? Ayat 12 ya. 5 atau 12? Ayat 21. Ayat 21 kan? Barang siapa menang, barang siapa yang telah menjadi sempurna, boleh bilang gitu ya, akan kududukkan di atas tahtaku sama sebagaimana aku telah menang, ya, dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Gitu. Jadi betul Roh itu selalu menuntun kita untuk mengikuti jalannya Yesus, jejak-jejaknya Yesus, yang selalu membuat saya terperangah nih saudara ya, dan itu selalu saya membuat saudara shock kayaknya ya. Saya selalu bilang bahwa ingat ya, bilang ikut jejak Yesus, tapi Yesus itu terangkat ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gitu. Jadi kita harus ikuti jejak itu juga gitu. Nah ya, saudara ingat ya 1 Korintus 5 ya, ayat 19 ya. Jadi katanya jangan di dunia ini saja ya, gitu ya. Kalau kita satu Menaruh pengharapan. ya 1 Korintus 15 ayat 19 itu. Jika kita hanya dalam hidup ini saja, hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Dia gitu, pada Kristus, maka kita itu orang yang paling malang gitu. Paling malang. Kalau di dalam hidup ini saja. Dia mau bilang begini, ya kayak Paulus bilang, yang aku ingini itu adalah pergi dan tinggal bersama Kristus. Itu lebih baik. Gitu ya. Yaitu yang disebut juga di Roma pasal 8 ya, saudara ya. Segala makhluk gitu, dengan rindu menantikan pernyataan anak-anak Allah. Gitu. Bahkan kita yang memiliki katanya apa? Karunia sulung roh. Itu mengeluh dalam hati. Gitu. Nah, kita mengeluh dalam hati itu dengan semua hal yang terjadi di sini, kalau kita melabuhkan hidup kita ke sana. Dan itu kalau kita tadi itu, ya, kalau kita itu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi kan teman-teman kalau dibilang hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu kayak apa sih kan? Kayak maya gitu ya, kayak nggak ketahuan seperti apa ya hidup dalam mengikuti kehendak Roh Kudus. Secara nyata yang tadi itu saudara, gitu. Eh, apa pisahkan diriku dari dunia ini. Itu kata-katanya singkat kan? Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Gitu. Nggak mungkin nih, saya uji itu. Nggak mungkin kita mendambahkan kerajaannya kalau kita tidak semakin pisahkan diri dari dunia. Pasti nggak. Malah sebaliknya, malah sebaliknya. Misalnya nih. Misalnya ini teman-teman, ini belum loh, ini belum. Saya pengen ini, nggak mungkin menambahkan kerajaan. Jangankan menambahkan kerajaannya, memikirkannya saja tidak. Tapi kalau saudara bisa duduk tenang gitu, nyandar di tempat tidur, bilang yang ku ingini engkau saja, pangkas semua yang lain gitu. Gitu. Kalau matahari terbit besok Tuhan, itu pasti karena kau ingin saya semakin mendandani manusia batinnya. Tapi kalau tidak, itu pasti hari yang kutunggu-tunggu. Pak, yang menarik tadi Bapak ada poin yang kedua itu tipu daya kekayaan, Pak. Ya, Pak ya. Nah, kalau orang yang hidupnya sudah mencapai dalam kekayaan itu, Pak, ya, bagaimana orang tersebut bisa dikatakan kekayaan itu bisa menipu diri dia, Pak? Begitu maksud saya. Oh, Bukannya kan kekayaan itu dia bisa nikmati, Pak. Dia bisa pergi ke sana-sana, bisa beli sesuatu dengan uang yang banyak yang dia miliki. Dia mau ini bisa, dia mau itu bisa. Bagaimana kekayaan itu bisa menipu dirinya dia, Pak? Tipu dirinya dia, Pak, itu. Tipu daya untuk dirinya dia. Iya, Pak.
justru karena dia sudah ada di dalam atau larut di dalam kekayaan itu, Betul, iya, iya, iya. dia sudah tertipu. Oh, Kalau mau saya tambahin kata-katanya ya Kak Abia, dia tertipu habis sudah. Dia malah tertipu habis. Jadi yang dikatakan tadi itu jangan beban itu adalah tipu daya kekayaan. Karena yang 1 Timotius 6 ayat 17 tadi. Jadi dia menaruh harapannya pada kekayaan. Itulah tipu dayanya maksudnya. oh, iya, iya. Jadi kenapa dikatakan beban itu adalah tipu daya kekayaan? Karena apa? Akhirnya orang itu menaruh harapannya pada kekayaannya itu. Tetapi kamu manusia Allah, katanya. Kamu harus bla bla bla, yaitu apa? Allah yang di dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk kamu nikmati gitu. Jadi pola pikirnya harus Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kita sesuatu untuk dinikmati. Gitu. Iya. Jangan sampai Tapi sebaliknya gitu. kan kita banyak melihat ya Pak ya, banyak orang-orang yang percaya kan diberkati oleh Tuhan Pak, diberkati dengan segala Pak Koafi yakin itu bahwa Tuhan yang berkati? Saya nggak yakin. Oh iya. Iya. Jadi Atau dia kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan uang kan, dia orang itu kan menjadi kaya Pak. Berarti dia hidup dalam zon kenyamanan dalam kekayaan itu kan Pak. Iya kan? Ya, jadi itu sama kan. Jadi karena dia ada di dalam zona kenyamanan, di dalam Betul, area iya, betul, kenyamanan, iya, iya. karena dia menaruh harap pada kekayaannya itu, dia sudah tertipu oleh kekayaannya itu. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah tipu daya kekayaan adalah apa? Ketika kamu tertipu oleh kekayaan, yaitu kamu menaruh harapan pada kekayaan itu. Oh, itu ada itunya tuh Pak, ada ayat firman-Nya, di mana di mana kekayaan kamu berada, hatimu juga berada di sana. Itu tuh Pak, ada tuh firman Tuhannya itu. Betul. Persis itu. Iya, Matius iya. pasal yang ke-6 kalau nggak salah ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu Betul, berada. betul. Gitu. Betul, betul. Iya. Betul. Jadi itu yang dimaksud tipunya di situ, Pak. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Justru tertipu di situ kan. Kan ada orang kaya itu yang bilang, "Hai jiwaku, tertimbun kekayaan di dalam lumbung kan." Gitu. Nikmatilah gitu kan. Lalu kan Yesus kasih cerita itu kan. Lalu Yesus bilang hari ini juga kan, malam hari ini juga nyawamu akan dicabut dari engkau. Iya, itu disebut orang bodoh yang kaya kalau nggak salah tuh Pak ya. Dia Ya. kan bangun lumbungnya tuh dengan hasil yang banyak 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 begitu. Tapi dia tidak tahu hari esok ya Pak ya. Jadi kata kuncinya adalah yang tadi 1 Timotius 6 ayat 17. Jangan berharap gitu pada kekayaan itu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Menarik sekali ya, pakai profil dulu tuh. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jangan berharap kepada kekayaan. Jadi Tapi kalau menurut Bapak, orang itu boleh kaya apa tidak Pak? Sebab di dalam Alkitab, di firman Tuhan kan Tuhan tidak ada larangan orang menjadi kaya Pak, begitu. iya, makanya 1 Timotius 6 itu dikatakan mereka yang ingin kaya. Jadi jangan pernah ingin kaya. Oh, orang yang ingin kaya berarti dia belum tentu kaya Pak dalam hal ini. Cuman baru ingin kaya dulu gitu kali Pak. Iya, Pemikiran dulu yang jalan gitu. dan ada orang yang ingin kaya dan benar-benar jadi kaya. Oh, Tapi yang cuman jalannya salah kali Pak. Jalannya salah. apapun lah jalannya. Oh. Tetapi yang contohnya gini ya. Jadi yang kata kunci di situ adalah ketika orang ingin kaya, kebayang ya, Matius 6 1 Timotius 6 ayat 9 itu katakan dia terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, Iya, iya. ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Wah, yang menenggelamkan manusia itu ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi sudah ada
profilnya gitu kok Abi, kalau orang ingin kaya gitu. Nah, tapi kalau orang ya seperti ayat 17 berharap kepada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Maksudnya apa itu yang diberikan? Ya kekayaan dong untuk dinikmati. Tetapi berharap kepada Allah yang memberikan. Iya, iya. Seperti Bapak Abraham kan? Iya, iya. Gitu. Jadi memang kelihatan Pak, ini benar-benar bicara mengenai apa yang dituntun oleh Roh Kudus di dalam batiniah orang itu. Gitu. Nah, jadi kekayaan itu bisa menipu orang. Dengan cara apa? Orang itu berharap pada kekayaan itu. Hatinya bertumpuh pada kekayaan itu ya Pak ya. Berharap pada kekayaan Ya, itu. berharap bertumpuh pada Jadi dia akan kekayaan. bilang begini, masa depanku tidak ada masalah karena aku punya kekayaan. Tuhannya jadi kekayaan. Jadi di sini Tuhan dinomor dua kan ya Pak ya. Kalau nomor 2, mungkin Tuhan tidak punya nomor lagi. Waduh, itu salah itu orang kayak gitu ya Pak ya, cara pikirnya itu. Ya, dan banyak orang yang sudah salah kalau sampai di keadaan seperti itu. Gitu. Jadi kita bisa uji dalam hal-hal kecil sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Kita bisa uji. Gitu. Dan menarik, saudara nggak usah main di luar, main di dalam aja. Gitu. Di dalam batinmu, ya mampu nggak? Saya itu makanya ini eksklusif loh, saudara. Ini eksklusif, selalu eksklusif. Selalu saudara ada di sini, tujuan saya cuma satu. You free indeed. Kau sungguh merdeka. Itu yang saya mau. Dan itu pasti Tuhan mau. Dan itu Tuhan mau dalam diri saya. Supaya saya itu sungguh merdeka. Itu. Dan karena apa? Karena kalau anak itu memerdekakan, kau sungguh merdeka. Maksudnya apa kalau anak itu memerdekakan? Kalau anak itu yang menjadi tumpuan harapanmu. Karena dia yang menjadi model dalam hidupmu. Menjadi teladan. Menjadi jejaknya yang menjadi tuntunan dalam hidupmu. Pasti kau sungguh merdeka. Pasti. Kau akan Itu ada semakin damai sejahtera Pak, ada sukacita di situ tuh Pak. Yang itu tadi secara katakan itu sendiri benar itu Pak ya. itu dengan sendirinya. Tapi sebelum itu terjadi, memisahkan diri. Pisahkan diriku dari dunia ini. Dan kalau kita nggak mungkin kita hidup punya dua Tuhan, nggak mungkin. Kita tuh tahu kok dalam diri kita. Gitu. Dan kita yang bisa jujur dengan batin kita kan. Who is our master? Siapa yang menjadi Tuhan kita sesungguhnya? Gitu. Apakah hal-hal di dunia ini, siapapun itu, ada yang orang yang bertumpu pada kekayaannya, ada orang yang bertumpu pada ini pemikiran yang dia bangun sendiri gitu, ya, gitu. Ada juga pemikiran yang dibangun sendiri seperti ya ngalir aja lah, gitu. Besok ya besok, gimana besok? Itu juga jadi tuannya, gitu. Jadi dia nggak bertumpu atau dia nggak berharap pada Tuhan, gitu. Dia hanya berharap pada pemikiran atau konsep yang dia bangun sendiri, gitu. Nggak perlu kaya, nggak perlu punya ini, nggak punya, tapi dia hidup dengan apa? Dengan persepsinya dia sendiri. Ya lihat aja. Dan banyak orang disebut orang gelandangan kan itu kan. Dia ke sini ke sana gitu kan. Banyak orang yang hidup kayak gitu kan. Tapi tahu nggak saudara? Orang-orang seperti itu pasti hidup dalam kekosongan bagian di dalam batinnya itu, kosong. Gitu. Kamu manusia-manusia Allah, ya. Kata Paulus kepada Timotius, ya, pesannya. Kamu itu di dalam dirimu itu ada sumber mata air. Kamu benar-benar harus memiliki sumber mata air itu. Seperti perempuan itu yang ketemu Mesias gitu. I have seen Messiah. Aku udah melihat Mesias itu. Gitu. Karena dia melihat, dia nggak cari yang lain lagi. Gitu ya. Bahkan dia lupa itu tempayannya di sumur. Gitu. Jangan-jangan dia pulang ke rumah terus, mana air mama? Mama, mana air bawah? Enggak, gue udah ketemu sumber mata air. Mana-mana? Di dalam hati saya. Nggak kelihatan. Nanti suatu saat kau bakal kelihatan. Kan gitu. Ya gitu ya. You will free indeed ya. Saudara harus menemukan itu ya. Harus menjadi orang yang kuat ya.
Sampai saudara bisa bilang, ya kalau yang masih gadis ya, aku nggak perlu suami, gitu misalnya. Yang masih bujangan, aku nggak perlu istri, gitu ya. Iya, kalau sampai menikah, ya itu satu rencana Tuhan. Tapi ada orang yang mengingininya itu loh. Kayaknya kalau belum nikah tuh gimana gitu. Gitu ya. Ya Bapak ngomong gitu karena udah menikah. Ya saya dulu belum ketemu kebenaran kayak gini. Gitu. Kalau saudara ketemu lebih awal, ya pasti hartamu besar, lebih besar di surga daripada saya. Karena kau mengumpulkannya kan, ya, lebih awal kan gitu. Ya. Oke, Pastor, ini udah lewat sekali nih, Pastor ya. Kita tutup dulu dalam doa, teman-teman. Bapak, kami melepaskan seluruh kegelisahan, kekhawatiran, dan kegentaran hidup kami itu ke dalam kekuatan kekuasaan-Mu. Di dalamnya kami percaya, di dalamnya kami ingin menikmati segala sesuatu, dan di dalam itulah kami mau hidup, hidup sampai akhirnya nanti. Kami mengucapkan syukur, membawa syukur kami kepadamu, mengangkat tinggi, mengagungkan Engkau, karena daripadamu-lah segala rancangan ini kami boleh terima, yaitu rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Itu ketika satu hari nanti anak-Mu yang tunggal Kristus Yesus turun di dalam kemuliaannya, dan kami yang hidup di dalam mengikuti Dia boleh menyatakan diri bersama dengan Dia di atas awan-awan, di angkasa yang mulia itu. Kami berdoa, ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya kekayaan dari setiap kebenaran itu kami nikmati sebagai makanan kami. Roti hidup yang membuat kami tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Tuhan, terima kasih, kepadamu kami datang bersujud dan bersyukur. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang bersukacita, yang percaya, yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Amin.